Gimana caranya nggak terjebak buat ngelakuin KDRT? Kasar, main tangan sama pasangan sendiri. Kita udah sama-sama tahu, KDRT itu parah banget akibatnya. Kemungkinan besar bisa membubarkan pernikahan. Kalau udah punya anak, bisa bikin anaknya trauma. Dan menurut data dari Peradilan Agama dan Komnas Perempuan tahun 2021, KDRT merupakan salah satu penyebab utama perceraian selain faktor ekonomi. Oke, langsung aja. Ini cara buat menghindari KDRT untuk pria sejati. Pertama, sadari kalau lo ngelakuin kekerasan, justru lo akan kehilangan semua power lo sebagai pemimpin rumah tangga. Mungkin niatnya lo ngelakuin kekerasan buat nunjukin, ini lo, gue lebih kuat dari lo, makanya lo harus nurut. Tapi bro, kalau lo kelepasan ngelakuin hal itu, dijamin semua power lo sebagai kepala rumah tangga akan hilang. Istri akan kehilangan rasa hormatnya, anak-anak akan kehilangan rasa sayangnya. Di mata hukum, lo bisa diperkarakan, dipidana, dipenjara, apalagi kalau ada bukti visumnya. Jadi, kalau mau ngelakuin ini, ingat bro, semua yang lo bangun, lo perjuangkan, akan hilang begitu aja. Coba lihat bro, raja yang baik itu adalah yang bisa memperlakukan rakyatnya dengan lemah lembut. Ajak dialog, diskusi, musyawarah, biar paham. Kalau istri gua nggak paham-paham gimana bro? Cari cara biar paham. Memang sulit, tapi itu tugas lo sebagai pemimpin bro. Kalau marah, marahlah dengan cara orang dewasa. Pakai argumen, kata-kata yang logis dan masuk akal. Kalau nggak mempan gimana bro? Pakai langkah selanjutnya. Kedua, kalau pertengkaran makin gak kondusif, jangan takut pergi sejenak. Lo diam, pergi. Ini jauh lebih powerful daripada lo main tangan bro. Ini jadi bikin pasangan berpikir. Kasih waktu sejenak buat saling menenangkan diri. Apalagi kalau lo lagi capek, pusing banget diajak bertengkar. Mending pergi dulu gak apa-apa bro. Masalahnya, pasangan sekarang banyak yang takut ngelakuin ini. Makin bertengkar, makin gak mau pergi sejenak buat menenangkan diri. Akhirnya meledak. Padahal, kalau lo kasih ruang sebentar buat berpikir masing-masing, kondisinya pasti akan jadi lebih baik. Ketiga, tetap berpikir logis. Pertengkaran rumah tangga itu adalah salah satu tes yang membuktikan apakah logika lo lebih kuat dari emosi. Dan ini penting banget buat cowok. Secara logika, sadari siapa yang salah. Kalau lo yang salah, minta maaf aja bro. Jadilah satria, jangan mengutamakan ego. Kalau lo ngerasa nggak salah, jelasin pakai data, angka, fakta, tunjukin bukti. Nggak usah ngamuk-ngamuk, marah-marah, teriak-teriakan. Tetap tenang dan jaga nada suara. Kalau dia masih belum bisa nerima, tulis data, fakta, dan logika lo. Terus pergi sebentar dan suruh dia memahami itu. Kalau lo tetap pakai logika, pada akhirnya lo akan nemu solusi bro. Solusi yang enak buat kalian berdua. Atau jalan tengah yang bikin sama-sama happy. Tapi sebaliknya, kalau lo terlalu pakai perasaan, lama-kelamaan perasaan itu bisa meledak. Berkembang jadi ego dan emosi gak sehat. Ujung-ujungnya tadi, ngomong kasar, bertengkar heboh, bahkan sampai KDRT. Makanya, saat lo jadi kepala rumah tangga, hindarilah hal-hal yang bisa mengabulkan logika, kayak zat-zat memabukkan, minuman keras, atau kebanyakan nonton sinetron yang penuh adegan lebay. Bonus tips, banyakin ikut bela diri dan angkat beban bro. Dari angkat beban, lo akan sadar kalau cowok itu secara fisik jauh lebih lemah daripada pria. Dari bela diri, lo akan lebih bisa mengasah kodrat lo sebagai pria untuk melindungi wanita dan anak-anak. Jadi, lo nggak akan sembarangan lagi pakai kekuatan fisik buat menyakiti yang lebih lemah. Kesimpulannya bro, biar lo bisa menghindari KDRT, ini caranya. Pertama, sadari kalau lo bisa kehilangan segalanya saat udah main tangan. Bukannya dihormati, malah justru lo akan makin diremehkan. Kedua, jangan takut pergi sejenak, kasih ruang masing-masing saat lagi bertengkar hebat. Ketiga, logis, pakai logika. Jangan terpancing emosi, jangan sampai ego lo ikut tersuluh. Bonus, belajar bela diri, angkat beban, biar lo makin sadar tentang kodrat pria adalah sebagai pelindung wanita. Salam Value Man, semangat!